Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, semangat pagi khususnya siswa-siswi SMK Ma'arif Nurul Huda Usmaniyah Lumbung. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas tentang teknik animasi twinning 2 dimensi. Nah, adapun kompetensi dasar untuk pengetahuan yaitu 3.3 menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi, dan untuk keterampilannya yaitu 4.3 yaitu membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, melalui observasi peserta didik memahami teknik animasi twinning dengan cermat dan teliti. Dan yang kedua, melalui demonstrasi peserta didik memahami teknik animasi twinning dengan cermat dan teliti. Dan yang ketiga, melalui praktek peserta didik membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning dengan rajin dan teliti. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang kompetensi dasar pengetahuan 3.3 yaitu menerapkan teknik animasi twinning 2 dimensi. Apa itu twinning? Twinning adalah proses membuat sebuah animasi pergerakan dengan cara memberikan perubahan pada bentuk atau posisi objek dengan menentukan keyframe awal dan akhir. Nah, sehingga dapat berbentuk frame-frame baru. Fungsi utama twinning adalah untuk menggerakkan objek dari satu titik ke titik lainnya. Nah, adapun teknik animasi twinning dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada motion twinning, dan yang kedua ada shape twinning, yang ketiga ada classic twinning, dan yang terakhir ada grid twinning. Nah, untuk yang pertama yaitu motion twinning. Motion twinning adalah teknik yang digunakan untuk memberikan animasi merubah posisi dari suatu objek, mengubah ukuran suatu objek, mengubah visibilitas, atau seperti kecerahan atau kedalaman warna suatu objek. Nah, sebuah objek dapat dianimasikan menggunakan teknik motion twin hanya jika objek tersebut berbentuk simbol. Nah, biasanya secara otomatis objek akan menjadi simbol jika diberikan teknik ini. Nah, jika tidak, maka objek harus terlebih dahulu dijadikan simbol. Apabila objek bukan dalam bentuk simbol, maka pemberian animasi motion twin ini akan gagal atau objek tidak akan bergerak. Nah, yang kedua yaitu shape twinning. Shape twinning adalah perubahan bentuk dari suatu objek ke objek lain. Nah, untuk shape twinning, objek yang dianimasikan harus berjenis shape. Untuk ukuran file yang dihasilkan shape twin lebih besar dibandingkan motion twin. Sebagai contoh, di dalam frame awal terdapat objek bintang, kemudian di dalam frame akhir terdapat objek bulan sabit. Nah, dengan menggunakan shape twinning, program akan menganimasikan dan menentukan transisi perubahan bentuk dari bintang menjadi bulan sabit secara otomatis. Nah, yang ketiga yaitu classic twinning. Nah, jenis ini hampir sama dengan motion twin, yaitu digunakan untuk animasi mengubah posisi atau ukuran dari sebuah objek. Nah, objek pun harus dalam bentuk simbol. Yang terakhir yaitu grid twinning. Jenis ini ialah menggunakan teknik classic twin dengan menambahkan layer grid. Teknik grid twin digunakan untuk mengubah posisi atau ukuran dari sebuah objek dengan menambahkan garis lintasan gerak pada layer grid sehingga objek yang dianimasikan akan bergerak mengikuti lintasan garis yang telah ditentukan. Nah, agar objek mengikuti lintasan, maka pada keyframe awal objek harus berada di atas garis awal dari lintasan dan pada keyframe akhir. Nah, agar objek mengikuti lintasan, maka pada keyframe awal objek
harus berada di atas garis awal dari lintasan, dan pada keyframe akhir, objek harus berada pada ujung lintasan. Nah, adapun untuk kompetensi keterampilan yaitu 4.3, di sini ada membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat animasi 2 dimensi menggunakan teknik twinning. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ialah membuka aplikasi Adobe Flash. Kita membuat lembar kerja baru yaitu File, New. Nah, untuk width di sini saya menggunakan 550, height 400, dan untuk unitsnya pixel, dan untuk frame rate-nya 24 fps. Untuk background colornya yaitu warna putih, lalu pilih OK. Nah, ini ukuran bawaannya. Nah, ini dinamakan stage. Untuk layarnya kita ubah namanya terlebih dahulu menjadi bouncing balls. Nah, di sini saya akan membuat lingkaran melalui oval tools. Kita ubah warnanya menjadi warna merah. Kita tumpahkan warna merah ini melalui Paint Bucket Tool, ke dalam lingkaran. Nah, setelah itu pilih klik kanan pada keyframe pertama, lalu Create Motion Twin. Nah, kita tarik sampai frame 100. Nah, seperti ini. Kita atur posisi frame akhirnya, kita posisikan di mana. Kita akan melihat bagaimana tampilan akhirnya. Nah, maka menjadi seperti ini. Pada frame 25 kita pilih, nah kita tarik bolanya seolah-olah bolanya ini terjatuh ke tanah. Nah, kita atur posisinya seperti ini. Pada frame 45 kita tarik lagi ke atas seolah-olah bola ini memantul. Nah, setelah itu pada frame 65 kita tarik lagi ke bawah. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu frame 100 seperti ini. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti bola yang dijatuhkan ke tanah lalu memantul lagi lalu memantul gitu. Nah, agar pantulan bola ini terlihat nyata, maka saya akan mengubah motion twin ini menjadi agak kurva agar terlihat lebih luas gitu. Nah, seperti ini. Kita tarik saja ke atas. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, yang terakhir kita akan membuat efek seolah-olah bola ini mendapat tekanan saat meluncur ke bawah. Nah, kita akan gepengkan terlebih dahulu bolanya seperti ini saat berada di tanah. Nah, kita atur-atur saja sesuai keinginan kita agar terlihat lebih nyata gitu. Di sini ini untuk yang bagian atas bulat sempurna. Untuk di frame 65 kita gepengkan lagi seperti ini. Nah, kita atur pada frame 80, kita kembalikan lagi lingkarannya menjadi lingkaran yang sempurna. Dan untuk yang
Di frame terakhir juga lingkarannya kita buat sempurna lagi. Nah, jadi seperti ini. Nah, bisa dilihat, iya, seperti ini. Ini yang dinamakan dengan motion twin. Nah, yang kedua di sini kita akan gunakan teknik shape twinning. Nah, di sini saya memilih shape lingkaran dengan warna merah. Nah, lalu pada frame 100 kita pilih klik kanan lalu insert keyframe. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Ada dua frame awal dan frame akhir. Frame awal itu lingkaran dan frame akhir juga sama lingkaran. Namun untuk yang terakhir saya tidak akan menggunakan lingkaran, melainkan menggunakan star atau bintang. Nah, untuk membuat bintang, kita pilih polish star tool. Nah, pada option kita pilih style star. Untuk number of side kita pilih 25 lalu tekan OK. Nah, antara frame awal dan frame akhir, kalian terserah saja di mana. Lalu kita pilih klik kanan, lalu create shape twin seperti ini, maka akan muncul tanda panah pada timelinenya. Nah, dengan menggunakan teknik shape twin, program akan menganimasi dan menentukan transisi perubahan bentuk dari lingkaran menjadi bintang secara otomatis. Nah, yang ketiga kita akan membuat teknik classic twinning. Nah, jenis ini hampir sama dengan motion twin, yaitu digunakan untuk animasi, mengubah posisi atau ukuran dari sebuah objek. Nah, objek pun harus caranya kita buat lingkaran, lalu kita insert keyframe. Nah, di antara keyframe awal dan akhir kita pilih klik kanan, lalu pilih create classic twin. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, untuk frame akhir kita ubah ukurannya menjadi agak lebih besar, maka akan terjadi perubahan antara frame awal ke frame akhir itu menjadi seperti ini. Nah, oke. Kita kasih nama layernya menjadi bola. Kita di sini akan membuat dua buah teknik classic twin. Nah, untuk yang kedua kita tambahkan layernya, kita beri nama, lalu kita beri nama kotak. Kita pilih rectangle tool. Nah, seperti ini. Kita ubah warnanya menjadi warna hijau. Lalu klik kanan, lalu insert keyframe seperti tadi. Nah, di antara frame awal dan akhir kita pilih klik kanan, lalu create classic twin. Nah, untuk yang frame akhir kita geser ke sebelah kanan seperti ini. Lalu kita ubah ukurannya menjadi agak besar. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita berikan perputaran. Kita menggunakan putaran searah jarum jam, yaitu rotate cewek. Nah, kita pilih yang 10 kali putarannya. Nah, menjadi seperti ini. Untuk yang layar kotak ya, yang ini. Kita coba atur isinya menjadi isi out. Nah, maka hasilnya menjadi
Nah, dari lambat hingga dari kita coba lagi yang in. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita atur lagi rotasinya, kita menjadi 3 putarannya. Nah, maka beginilah hasil dari teknik klasik twin. Hampir sama dengan motion twin. Nah, untuk yang terakhir yaitu teknik guide twinning. Nah, di sini kita akan membuat bola dengan warna gradiasi warna biru seperti ini dengan outline-nya non. Kita ganti nama dulu menjadi bola seperti ini. Nah, kita pilih ellipse tool. Kita pilih oval tool. Maaf. Nah, klik kanan pada layar bola yang tadi, kita pilih Add Classic Motion Grid. Nah, pada layar grid kita buat bintang tanpa warna, hanya berupa line-nya saja. Ini untuk lintasannya. Nah, kita kopikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membuat titik awal dan titik akhir. Kita akan memotong bintang ini. Nah, kita akan membuat bola ini melintas pada bintang ini dengan waktu 3 detik. Nah, di sini berhubung 1 detiknya itu 24 frame, jadi kita insert keyframe-nya pada frame 72. Nah, untuk layar grid juga kita insert frame atau keyframe sama saja. Pada layar bola kita tentukan titik awal mana, dan untuk frame akhir itu bola diletakkan pada titik akhir. Di sini kita sudah mendapatkan titik awal dan titik akhir sebuah bola yang akan melintas pada bintang ini. Nah, setelah itu pada layar bola kita pilih klik kanan, lalu pilih Create Classic Twin. Nah, kita akan melihat bagaimana hasilnya dengan menekan Ctrl Enter. Ya, begini. Nah, di sini kita akan menampakkan lintasan bintang. Kita buat layar baru, kita beri nama lintasan. Nah, pada menu edit kita pilih paste in place. Nah, kita coba Ctrl Enter. Nah, maka lintasan bintangnya akan terlihat. Nah, di sini untuk bintangnya kita posisikan di bawah bola. Kita tarik layar lintasannya menjadi di bawah layar bola, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.